baptisan pagi ini. Ayo saudara, berikan tepuk tangan yang meriah semua saudara. The first baptisan pertama di awal tahun 2025. Ini adalah satu buah sulung dan kita akan terus membaptis. Amin saudara. Kalau setiap dari saudara bawa satu jiwa aja, kita akan baptis lebih dari 100 orang. Amin. Ingat saudara, di tahun 2025 bawa satu jiwa dan mereka akan dibaptis. Dan kita akan melihat banyak baptisan. Amin. Hari ini kita panggil Suyanto. Di tahun 2024 setiap kali saya share the gospel, dia cuma ketawa aja saudara. Ini si Yanto saudara. Tiap saya share gospel dia ketawa. Saya tanya kapan mau dibaptis, dia ketawa saudara. Tiba-tiba minggu lalu saya diteleponin sama Acin. Dipanggilnya Aho. Aho mau dibaptis. Aho yang kamu bawa tiap minggu. Iya. Wah, saya so surprise saudara. Ternyata Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Amin saudara. Hari ini dia menjadi ciptaan yang baru. Pakai kaosnya juga New Creation. Dia sangat senang sekali menjadi ciptaan yang baru. Mari saudara, angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di awal tahun 2025 minggu kedua. Ada satu orang, Suyanto, memberikan dirinya untuk dibaptis di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Menyerahkan tubuhnya yang lama, mati bersama-sama Kristus, dan dia keluar bangkit menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan atas buah sulung ini. Dan kami percaya akan ada banyak baptisan mendatang. Karena kami tahu setiap daripada kami semua diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan memuridkan mereka, membawa mereka untuk menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan pengakuan iman dari Suyanto bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, Suyanto telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis Suyanto di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematian Kristus, saat ini Suyanto menguburkan hidupnya yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan. Haleluya. Dengan sorak-sorai haleluya bagi Tuhan. Keselamatan Tuhan melawat seluruh bumi, amin. Satu orang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Shout haleluya. Oh, di kitab 1 Tawarik ayat 16 ayat 11 dikatakan, pandanglah kepada Tuhan kekuatannya, cari wajahnya Tuhan, ingat segala perbuatan-perbuatan yang ajaib, mukjizat-mukjizatnya, kebesarannya Tuhan. Di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan itu Allah, penghakimannya atas seluruh bumi. Tapi Tuhan itu mengingat akan covenant-Nya akan anak-anaknya. Dia mengingat akan setiap janji-janjinya dalam hidup kita, amin. Mari biar di awal tahun pagi ini kita mau mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Seek the Lord, minta vision dan wisdom dari Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan tahun ini. Thank you Lord for your faithfulness, oh God.
things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu watching over us every day? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita setiap hari? Biar setiap hari kita menyanyikan haleluya bagi Tuhan. Bukan hanya di tempat ini hari ini, bukan hanya di saat kita memerlukan Tuhan, but every morning we want to sing hallelujah to the Lord. We put our trust upon the Lord every day, every minute of our life. Sebab hanya Dia yang berkuasa di atas segalanya.
We thank you, Lord. We see your goodness. We see your mercy. We see your faithfulness. Every days of my life, we see you always there for us. Oh, Engkau percaya, mulai bermazmur bagi Tuhan. Katakan, aku melihat Engkau di dalam setiap musim hidupku ya Tuhan. We see you in the rain. We see you in the valley. We see you on the mountain. Yes, you never leave us, oh God. We see you, oh God. Every days of our life, we see you, oh God. Oh, you never leave us. Oh, you are faithful through generation. Oh, you're so good. You never change, oh God. I see you. Bersama-sama segenap hati sorakan haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita sorakan bersama. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Oh haleluya. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau Tuhan. There is none like you, oh God. There is none like you. Yahweh, the great I am. Dahsyat Engkau Tuhan. Thank you Jesus. I want
be close, close to your side. So heaven is real, and that is a lie. I wanna hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside Thee. God Almighty, the great I am. I wanna be near to your heart, loving the world, hating the dark. I wanna hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am.
I am. Siapa yang percaya? Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Boleh kita nyanyikan sekali lagi. The mountain shake before him. Kata-katanya itu powerful Bapak Ibu. We declare the majesty of our God. We declare his power. Oh, we declare his goodness. Di awal tahun ini, we know who is with us. The great I am is with us. Amen. Kita nyanyikan bersama-sama dengan iman. Declare that I have great I am, my God is with me. Amen. Nyanyikan bersama. The mountain shake before him. The demons run and flee. At the mention of your name, King of majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. 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 Tuhan dan nyanyikan haleluya. Haleluya. Holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee. God Almighty, the great I am. Serukan nama Tuhan, the great I am, the great I am. Serukan nama Tuhan, great I am. Sekali lagi semua Tuhan, diserukan nama Tuhan, the great I am. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Thank you, Jesus. The great I am, the great I am, the great I am, says the Lord. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, karena janjimu kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di dalam kebesaranmu, kau panggil kami anak. Kau panggil kami yang terkasih. Kau panggil kami terang. Kau panggil kami bait kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk privilege. Suatu kebanggaan kami Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar terus kami nyatakan kebesaran-Mu tengah-tengah kehidupan kami, dalam keseharian kami Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang bisa kami andalkan, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Kami tahu Kau mengasihi kami, biar kami juga mengasihi, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kami memiliki iman yang besar dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, buat kasih setia-Mu yang nyata. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara berikan ucapan syukur, Kau nyatakan bahwa Dia itu baik. Keluarkan suaramu saat pagi ini, biar Tuhan dengar kebaikan yang sudah kita terima pagi ini. Keluarkan suaramu, nyatakan, we love you Lord, we love you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yang tidak bisa kami balas dengan apapun yang kami miliki Tuhan, selain dengan kami merepresentasikan hidup kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biar terus kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi. Dan biarlah kami juga mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan.
Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, kami buka hati kami pagi ini lebih lagi Tuhan. Kau mengalir tengah-tengah kami pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. We love you Lord, we love you God. Thank you Jesus, thank you Lord. Dalam nama Yesus, kami serahkan apapun yang kami bawa pagi ini kepada Engkau Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Silakan duduk. God is good. Amin. And all the time. Pagi ini sebelum kita membawa persembahan, saya mau bagikan satu ayat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nabi Yeremia tulis ayat ini, ada dua kunci yang kita bisa ambil supaya kita bisa jadi umat yang diberkati. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Saat kita bilang mengandalkan Tuhan, saat kita bilang mengandalkan, berarti kita menyadari bahwa diri kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas. Jadi ada perlu pihak lain yang kita andalkan, yang bisa kita bergantung. Tapi di satu sisi, saat kita mengakui bahwa kita ini terbatas, kata mengandalkan ini juga berarti kita menyadari sebetulnya keberadaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Satu, mengandalkan Tuhan, tidak cukup sampai kita mengakui keterbatasan kita dan keberadaannya itu nyata, tapi juga kita perlu melakukan langkah iman yang praktis. Yang kedua dikatakan apa? Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini merupakan suatu langkah iman, ekspresi iman yang praktis, di mana kita menaruhkan harapan kita itu. Contoh praktisnya gini Bapak Saudara, saya kasih. Misalkan dalam satu tim saya main basket sama Bu Dewi. Oh, Bu Dewi ini jago main, kalau dia nembak pasti masuk. Saya mengandalkan tim, mengandalkan dia. Percaya keberadaannya kan. Dia ini jago, nembak, masuk pasti. Tapi kalau kita cuma percaya sampai situ saja, tidak menaruhkan harapan kita, saya nggak oper bolanya, kita nggak bisa cetak skor. Kita nggak bisa benar-benar menaruhkan harapan kita sama dia. Jadi kita perlu menaruhkan, ada tindakan yang kita ambil, ada keputusan yang kita ambil. Dan yang kedua ini kita menaruhkan harapan kita ini, kita melakukan ekspresi iman di hadapan Tuhan. Ada langkah praktis yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan pada saat Nabi Yeremia menulis ayat ini, waktu saya baca-baca, kata menaruh ini berasal dari kata Batak, bahasa Ibraninya, yang artinya ada rasa aman dan ketergantungan yang full. Jadi enggak 99%, keyakinannya enggak 98%, tapi ketergantungan yang full. Dan pada masa itu dalam budaya Ibrani kuno di Israel, kata menaruh ini diwujudkan sebagai suatu kepercayaan perjanjian antara Tuhan dan umatnya, di mana perjanjian ini diwujudkan dalam suatu ekspresi iman dengan langkah yang praktis melalui ketaatan dan penyembahan. Jadi apapun yang dilakukan dengan menaruh harapan, dengan ketaatan dan penyembahan. Dan pagi ini sama-sama mari kita, saat kita membawa persembahan, kita mengembalikan perpuluhan, membawa buah sulung, janji iman, atau apapun yang mau Bapak Ibu Saudara-saudari bawa, kita bawa dengan sebagai ungkapan suatu ekspresi iman, langkah praktis di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa dikatakan umat yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan pasti kita akan jadi umat yang diberkati, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya saat kami mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami kepada Engkau, kami mengakui keterbatasan kami, dan juga kami mengakui keberadaan-Mu yang nyata tengah-tengah kami. Dan pagi ini kami mau bawa
setiap persembahan yang sudah kami siapkan sebagai ketaatan dan penyembahan kami, korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memberkati, kami akan diberkati. Kami akan jadi umat yang memiliki hidup yang berkemenangan terus di dalam Engkau Tuhan. Karena kami melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Kau menyertai setiap langkah kaki kami di hari-hari mendatang. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan Bapak Saudara bisa dibawa ke depan atau ada beberapa cara di depan ini, melalui online, teks, and Zelle, ataupun melalui cek. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya mewakili senior Pastor Paul Tan dan Joyce Tan dan seluruh tim pastoral yang ada di City Blessing Walnut mengucapkan selamat beribadah, selamat berbakti buat semua, dan juga untuk yang baru pertama kali atau kedua kali hadir. Kalau tidak keberatan, kalau belum mengisi data pribadi yang ada di lobi, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengisi data tersebut di depan. Dan selanjutnya ada satu berita duka cita, ibunda dari saudari kita terkasih Ibu Tiar, yaitu Nyonya Parulian Pardede, sudah bersama Bapak kita di surga. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara bisa beri kekuatan buat Ibu Tiar dan Bapak Bayu yang hadir tengah kita pagi ini. Ya, terima kasih. Sekian untuk pengumuman yang saya sampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyaksikan announcement dan beberapa informasi pentingnya yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, City Blessing Church. We are so glad you're here with us this morning. My name is Abby and I'm honored to bring you today's Sunday announcements. First, we want to extend a special welcome to those of you who are here for the very first time or perhaps the second or third time. Welcome to our City Blessing family. We'd love to get to know you better and learn how we can better serve you. Please take a moment to fill out the Connect card by visiting cityblessing.org/connect. Or you can also scan the QR code on the screen. This is a great way to get plugged in and learn more about Carousel, our weekly gatherings and Bible studies outside of Sundays. If you're joining us at the Walnut campus, you can also access the Connect card on the iPad in the church lobby. Speaking of weekly gatherings for middle schoolers and high schoolers or parents of youth in that age group, O2 Night will resume at 7 p.m. on Friday, January 31st. Additionally, the Eden Bible Study at our Colton campus has already resumed and takes place every Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. In that same category, we're thrilled to announce our very first event for Valentine's Day weekend. On Friday, February 14th and Saturday, February 15th, we'll host Relationship Weekend, a special event focused on college students, youth, and parents or guardians. Topics will include spiritual covering while dating, what God says about romantic relationships, and much more. College students will gather at Access on Friday, youth will meet in O2 on Friday, and parents and guardians will join for brunch on Saturday the 15th. Stay tuned for more information. We're so excited for this year's Relationship Weekend. Lastly, we're excited to share a resource on our website called Prayer Blogs. We believe in the power of prayer, and these blogs written by our intercessors under the guidance of our head pastor provide vision and prayer points for the next month. Take time to pray with us by visiting cityblessing.org/prayerblogs. All right, church, well, that's all for this week's Sunday announcement. Let's get our hearts ready for the Word of God this morning.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kok pada lemes sih? Saudara, seminggu sekali kita bersama-sama, kita harus semangat, amin saudara. Karena kita akan mendengar berita baik, amin. Tapi sebelum itu, saudara mungkin sudah mendengar berita mengenai LA County Fire, kebakaran yang ada di LA County, dan sebagian yang banyak menghancurkan rumah. Mungkin sering kali kita dari jemaat bertanya-tanya, gereja kita ini, kita mau involve, mau ikut terlibat di bagian, saudara-saudara mungkin mau ikut terlibat di bagian, mengambil bagian, volunteer atau apa untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Nah, saya ingin mengabarkan kepada saudara bahwa sejak hari Rabu, gereja kami telah bekerja sama dengan salah satu restoran dari jemaat kita, Go China, yang lokasinya di dekat daerah yang terdampak untuk menyediakan makanan bagi para petugas tanggap darurat serta mereka yang kehilangan tempat tinggal. Dana telah dialokasikan untuk mendukung upaya ini. Restoran tersebut juga menawarkan doa bagi para korban dan mengarahkan mereka ke gereja lokal untuk tindak lanjut, lebih lanjut ya saudara ya. Jadi kita kerjasama dengan restoran Go China untuk mereka membantu orang-orang first responders dan orang-orang yang terkena dampak. Yang kedua, secara gereja kami telah menghubungi perusahaan air Niagara Water, untuk membantu dalam upaya bantuan air minum. Jadi kita juga sudah mengontak ya perusahaan Niagara Water untuk mengontak jemaat kita yang terlibat di dalam pelayanan. Yang berikutnya ya, jemaat kita yang terlibat di dalam pelayanan Salt and Light secara aktif menjadi relawan bersama berbagai organisasi untuk melayani komunitas yang terdampak. Jadi secara aktif yang terlibat di dalam Salt and Light, mereka sudah dari weekend yang lalu, mereka sudah involved membantu di beberapa organisasi. Nah saudara, kami juga terus berkomunikasi dengan lembaga bantuan lain dari gereja-gereja di sekitar untuk memastikan pendekatan yang lebih terkoordinasi. Hari ini kita juga akan ada meeting setelah kebaktian yang kedua untuk terus mendiskusikan bagaimana kita alokasikan apa yang kita bisa bantu. Dan juga kami mengharapkan semua jemaat melalui Care Cell untuk ikut ambil bagian. Kini saatnya saudara bisa menjadi terang bagi kota-kota yang terdampak. Saudara bisa berdoa, mendoakan mereka, ikut ambil bagian, bantu di dalam memberikan makanan atau memberikan pakaian atau apapun yang dibutuhkan untuk membantu korban bencana. Berikutnya adalah kita juga mau saudara semua tetap berdoa. Katakan tetap berdoa. Untuk doakan supaya anginnya reda. Anginnya meredah, anginnya juga tidak lagi kencang ya saudara ya. Juga mendoakan supaya Tuhan menyelimuti wilayah-wilayah yang terkena bencana dengan hadirat Tuhan. Dengan hadirat Tuhan supaya ada damai, ada ketenangan. Dan juga doakan biar hujan saudara. Kalau Nabi Elia mengatakan hujan datang, kita juga mempunyai akses yang sama. Kita bisa minta kepada Tuhan supaya hujan turun, supaya kadar polusinya juga nggak bisa membuat kita alergi ya. Nah saudara, setelah kita mau mengambil bagian di dalam secara keuangan, kita akan mengadakan special offering untuk bencana ini saudara. Yang mana nanti persembahannya dari saudara semua ini akan dialokasikan kepada lembaga-lembaga. Nah kalau saudara ingin terlibat di dalam membantu korban-korban bencana, tidak hanya secara finansial, tetapi juga saudara mau menyediakan waktu saudara untuk membantu. Di depan gereja kita ada
pelayanan Salt and Light Tables, saudara bisa menghubungi mereka dan mereka bisa mengarahkan saudara atau membantu saudara untuk ikut terlibat di dalam volunteer membantu korban-korban bencana. Amin saudara. Berapa banyak di antara saudara sedia membantu? Masa cuma 5? Saudara adalah terang dan garamnya dunia. Amin. Berapa banyak di saudara yang akan membantu? Nah ini mulai banyak. Sekali lagi, berapa banyak di antara saudara yang mau ikut terlibat di dalam membantu dalam volunteer? Haleluya. Mari saudara kita berdoa, kita doakan sama-sama secara gereja. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, penuh dengan compassion. Kami datang kepadamu dengan hati yang hancur atas bencana yang melanda komunitas kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas mereka yang kehilangan rumah, harta benda, dan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Engkau menjadi tempat perlindungan dan kekuatan mereka dalam masa yang sulit ini. Tuhan, kami berdoa bagi para petugas tanggap darurat yang bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan dan melayani. Berikan mereka kekuatan, hikmat, dan perlindungan saat mereka melaksanakan tugas mulia mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja, lembaga bantuan, dan sukarelawan, termasuk mereka yang melayani melalui pelayanan Salt and Light, agar mereka dapat membawa harapan dan terang-Mu di tengah kegelapan. Begitu juga jemaat-jemaat kami yang ada di tempat ini, yang ikut mengambil bagian Tuhan. Jadikan mereka terang-Mu dan garam-Mu, supaya orang yang menerima bantuan dari kami semua melihat kasih Kristus yang tak berkesudahan. Kami memohon kepadamu Tuhan untuk menghentikan angin yang merusak ini. Kami berdoa agar hujan turun sebagai tanda pemulihan dari-Mu, mengairi tanah yang kering dan memadamkan api. Kiranya kehadiran-Mu menyelimuti setiap sudut wilayah ini, membawa damai dan pemulihan. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah bencana ini Engkau bekerja membawa kebaikan dan kemuliaan-Mu. Jadikan kami alat kasih-Mu untuk melayani mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Nah, saudara, kalau saudara mau memberi, silakan memberi. Kotak persembahan ada di muka, atau saudara ingin memberi secara online, saudara bisa melihat, kasih note ya saudara, LA Fires. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tika. Boleh duduk. Saudara, saya percaya setiap minggu Tuhan akan selalu memberikan kabar baik kepada saudara semua. Amin. Seringkali dalam waktu mungkin Senin sampai Sabtu, apa yang kita dengar berita adalah kabar yang enggak baik. Kadang-kadang kitanya jadi, aduh kok begini ya, begitu ya. Tapi hari ini saudara-saudara akan mendengar kabar baik. Katakan sebelah kiri kanan, kabar baik. Karena di dalam Tuhan selalu ada kabar baik. Amin saudara. Nah sebelum itu saudara, supaya Roh Kudus bisa terus bekerja dalam hidup saudara, dalam menerima firman ini, mari kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita angkat tangan kita saudara, tanda kita berserah 100%.
kata Handi tadi, mengandalkan Tuhan 100%. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Kami izinkan 100% Roh Kudus bekerja atas kami. Kami izinkan Roh Tuhan berkarya atas kami. Kami izinkan Roh Tuhan untuk mencelikkan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Supaya yang kami dapat tidak kembali sia-sia. Supaya firman ini bertumbuh tidak hanya 30, 60, bahkan 100% Tuhan. Karena kami tahu pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian setiap firman yang dibagikan. Roh Kuduslah yang memberikan satu gerakan supaya kami tidak hanya mengerti tapi mengalami. Roh Kuduslah yang juga akan setelah mengalami kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa karena kami percaya Engkau memberikan Roh-Mu yang diam bersama-sama dengan kami. Supaya kami selalu bisa mendengar suara Tuhan. Suara yang membawa kami hidup berkemenangan. Hari ini Tuhan kami tahu bahwa Engkau akan memberikan kabar baik. Kabar gembira kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Karena di dalam Engkau ada pengharapan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kami percaya, karena itu kami mau siap mendengar dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang fokus. Dan kami percaya Roh Tuhan akan menyatakan lebih dalam lagi. Roh Kudus, lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Ini adalah jemaat-Mu, hamba-Mu hanya alat untuk menyampaikan apa yang Kau sudah berikan, apa yang Kau sudah wahyukan kepada hamba-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kanan kepada saudara. I like you because you are in the house of God. Nah, saya sudah melihat semua saudara tersenyum, senang. Karena saudara mau mendengar kabar baik dari Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita semua saudara. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Dan kami percaya di awal tahun ini dengan tema yang luar biasa sekali seperti yang saudara bisa lihat di layar kita ini, Arise and Build. Ini adalah bukan hanya sekedar tema, tapi ini merupakan satu kata-kata profetik supaya kita semua secara gereja tahu bahwa kita di awal tahun kita harus bangkit dan bangun. Bangkit dan bangun. Katakan sebelah kiri kanan, bangkit dan bangun. Katakan lagi, bangkit dan bangun. Supaya Tuhan dimuliakan, amin saudara. Dan saudara akan mengalaminya, amin saudara. Dan saya percaya apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah berikan tema ini untuk tahun 2025 ini bukan hanya sekedar kita menerima, tapi saudara akan mengalami. Katakan saya akan mengalami. Karena saya tahu apa yang didoakan oleh Pastor Paul supaya setiap dari saudara bisa mengalami. Saudara, kalau saudara baca firman-Nya luar biasa sekali. Coba lihat di bawah Nehemia 2 ayat 20e bahasa Inggrisnya di situ dikatakan the God of heaven himself will apa saudara? Prosper us. Therefore we his servant will arise and build. Tahu saudara arti kata prosper? Prosper itu memperkaya saudara, memakmurkan saudara. Berarti apa saudara? Di tahun 2025 walaupun kita akan banyak tantangan, tetapi ingat firman ini saudara. Arise and build. Kenapa? Tuhan memakmurkan saudara dan saya supaya kita semua bisa bangkit dan membangun. Amin saudara.
Amin. Nah, bulan ini saudara kita fokus kepada pursuing your dream. Katakan pursuing your dream. Ya, seringkali kita dream ini banyak artinya saudara. Makanya saya ingin memberikan satu yang simple yang supaya bisa dimengerti dengan bahasa Indonesianya. Saya beri judul, apa impian Anda? Katakan, apa impian Anda? Nah saudara, seperti apa yang sudah dibagikan minggu lalu, saya melihat begitu banyak hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. Dan saya akan mengulangi kembali apa yang telah dikhotbahkan oleh Pastor Paul. Dan saya akan menambahkan beberapa hal-hal yang penting supaya kita kembali mempunyai impian. Karena saya percaya Tuhan mau supaya saudara semua itu mempunyai impian yang diwahyukan oleh Tuhan. Bukan sekedar impian lu saudara. Impian yang diwahyukan dari Tuhan. Impian yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Sehingga waktu saudara menerima, saudara akan mengalami. Dan bukan hanya saudara mengalami, seluruh keluarga saudara akan mengalami. Dan seluruh orang-orang di sekitar saudara akan mengalami. Karena impian yang Tuhan berikan bukan hanya untuk saudara saja, tetapi juga untuk seluruh orang-orang di sekitar kita. Amin saudara. Itu yang dikhotbahkan Pastor Paul. Nah saya akan mengulang ada beberapa kata-kata quote ya, kata-kata yang statement yang saya lihat begitu penting untuk kita semua mengerti ya, untuk supaya kita tahu. Di situ dikatakan minggu lalu Pastor Paul mengatakan, the enemy wants you to believe that your past determines your present. It is not true. Katakan, it is not true. Your future determines your present. Dalam bahasa Indonesia, musuh ingin Anda percaya bahwa masa lalu Anda menentukan masa kini Anda. Itu tidak benar. Masa depan Anda lah yang menentukan masa kini Anda. Nah, waktu minggu lalu dikhotbahkan bahwa di survei sekitar 70%, 70% banyak ya saudara, 70% orang percaya bahwa masa mereka saat ini ditentukan oleh masa lalu. 70% loh saudara. Makanya mereka tidak mengalami terobosan dalam hidup mereka. Makanya mereka mempunyai visi atau impian yang udah hilang saudara. Karena apa? Mereka hidupnya ditentukan oleh masa lalunya. Masa sukarnya, kegagalannya, keturunannya, apa segala macam itu. Sehingga mereka merasa, ya udahlah nasib. Di dalam Tuhan bukannya nasib lagi. Di dalam Tuhan saudara adalah umat yang diberkati. Umat yang disayang Tuhan. Tidak hanya menerima berkat tetapi juga menerima reward. Amin saudara. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi mengenai ini saudara. Tapi saya akan mengingatkan kembali kepada saudara apa yang menjadi hal-hal yang penting bagi saya waktu saya mendengar firman Tuhan ini. Bahkan saya mengulangi lagi dan saya go over catatan saya saudara. Supaya saya melihat, wah ini benar-benar hal yang penting. Karena seringkali kita mendengar setelah pulang kita lupa. Kadang-kadang karena kita nggak catat kita lupa. Dan kita lupa kita nggak mendengar lagi. It's just gone hilang. Maka dari itu saya akan mengulangi supaya saudara ingat. Katakan ingat ya. Nah saudara. Yang berikutnya. We have to realize that at the core of every dream God gave us. It is about loving God and loving those that God called us to serve. Kita harus menyadari bahwa inti dari setiap mimpi yang Tuhan berikan kepada kita adalah tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka yang Tuhan panggil untuk kita layani. Jadi setiap impian, setiap mimpi itu selalu mempunyai satu tujuan, yaitu kita lebih lagi mengasihi Tuhan.
Karena kita tahu siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tadi waktu saya share mengenai baptisan kepada Suyanto, saya katakan di dalam Tuhan ini kita tidak hanya sekedar hidup di bumi, tapi kita punya akses surga. Katakan akses surga. Jadi kita bisa menyatakan kuasa surga di bumi. Inilah yang Tuhan kehendaki. Bahkan di dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara ini punya akses. Nah, Pastor Paul mengatakan open heaven is already open. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengalami open heaven? Apakah kita mengalami surga terbuka? Ya, kita tidak mengalami karena kita sendiri yang tidak mau mengalami. Kita menolak atas ketidaktaatan kita. Nah saudara, hari ini kita harus belajar bahwa impian saudara, mungkin ya saudara, impian itu mungkin nggak hanya sekedar mimpi dalam tidur, atau impian itu ada satu pengharapan, ada visi, ada goal, segala apa yang Tuhan wahyukan kepada kita, supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sangat penting saudara. Nah saudara, berikutnya adalah yang dituliskan, your setback is just a setup for the greatest comeback in your life. My goodness. Kegagalanmu hanyalah sebuah persiapan untuk kebangkitan terbesar dalam hidupmu. No, jadi saudara nggak usah takut kalau saudara mengalami kegagalan. Jangan diam di dalam kegagalan saudara. Jangan hanya diam. Saudara bangkit dan saudara tahu bahwa akan ada sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Amin. Ada berikutnya, saya nggak catat sini. The bigger devil you face, the bigger impact you will experience. Besarnya musuh kita yang hadapi, kita akan mendapat impact yang besar dalam hidup kita. Nah saudara, mengenai dream and everything ini saya belajar dari Albert Einstein. Albert Einstein itu mengatakan begini saudara, imagination is everything. It is the preview of life's coming attraction. Imajinasi adalah segalanya. Itu adalah pratinjau dari atraksi kehidupan yang akan datang. Kehidupan malam-malam. Kehidupan yang akan datang. Jadi saudara, selama kita tidak perlu bayar berimajinasi, kita mulai berimajinasi bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan satu pewahyuan dalam impian saudara. Ini yang saya quote yang Pastor Paul mengatakan dan saya tambahin ya. Revelation, waktu Tuhan memberikan revelation, waktu Tuhan memberikan pewahyuan, kita harus bisa menerima pewahyuan itu. To accept, menerima. Nah saudara, kalau kita tidak mau menerima, kita nggak akan bisa mengerti. Dan kita tidak akan mengalami. Tuhan senantiasa mau memberikan pewahyuan kepada kita semua. Tapi ya saudara ya, bahasanya Tuhan itu bukan bahasanya dunia. Bahasanya Tuhan itu bukan bahasa yang saudara pakai setiap hari. Bahasanya Tuhan itu adalah bahasa yang ada di Alkitab. Di mana saudara? Di Alkitab. Jadi kalau saudara mau mendapat pewahyuan, saudara harus baca Alkitab. Kalau saudara mau bagaimana Tuhan memberikan satu impian yang diwahyukan oleh Tuhan, saudara harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan firman-Nya, sehingga waktu Tuhan berikan pewahyuan, saudara dengan hati terbuka menerima pewahyuan itu. Oh, Tuhan memberikan pewahyuan itu supaya saya bisa melakukannya. And then setelah menerima, Roh Kudus akan membantu saudara untuk mengerti.
Nah saudara, mengerti. Jadi saudara bisa mengerti. Oh, mengerti ya. Ingat, waktu dulu saya katakan, pengertian, taruhlah pengertian di urutan yang paling atas dalam hidup saudara. Jadi saudara, setiap pewahyuan kita harus mengerti. Mengerti apa yang diwahyukan Tuhan itu kita mengerti. Kalau kita nggak mengerti, kita mentok. Udah susah nih, nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Kita harus mengerti. Setelah kita mengerti dan kita akan mengalami, saudara. Kita akan mengalami dan saudara akan mengalami. Waktu saudara mengalami, saudara akan melakukan. Oh, I see. Ini cara kerjanya Tuhan. Ini caranya kerjanya Tuhan. Nah, saudara, waktu dulu keluarga saya mempunyai satu stronghold, benteng Buddhism itu sangat kuat sekali beragama Buddha, saudara. Nah, saudara, kita tuh nggak mengerti waktu kita dapat satu revelation ya, saudara ya. Waktu itu karena kita belum Kristen, kita pindah ke Amerika, saudara. Kita pindah ke Amerika. Setelah kita mulai menjadi Kristen, kita melihat bahwa Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dengan revelation itu, kita dipindahkan ke Amerika, dan di situ kita mulai mengerti dan kita mulai menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mulai mengerti, oh ternyata Tuhan mau memindahkan kita supaya keluarga kita, keluarga saya utamanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seluruh keluarga kita ini hampir semuanya mengalami bagaimana kebaikan Tuhan. Nah saudara, jadi saya bisa melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa sekali kalau kita mendapat pewahyuan. Pastor Paul mengatakan kalau Anda tidak dapat mendapat pewahyuan, Anda tidak akan mengerti apa yang Anda baca. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa mengerti. Amin saudara. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian kepada kita. Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada kita. Jadi saudara, jangan diamin Roh Kudus di dalam, diam-diam aja. Berbicara kepada Roh Kudus. Apa yang saudara mau lakukan? Bicara supaya Roh Kudus berikan pewahyuan. Nah saudara, saya ingin memberikan satu firman. Firman ini dari buku Pengkhotbah 5 ayat 3, tapi saya ambil dari King James Version. King James Version. For a dream come through the multitude of busyness, and a fool's voice is known by multitude of words. Karena impian datang oleh banyaknya kesibukan, dan suara orang bodoh dikenal oleh banyak kata-kata. Nah saudara, seringkali kita baca Alkitab. Saya pelajarin dalam baca Alkitab ini saudara. Ternyata dalam konteks ini mimpi yang dimaksud bukan sekedar mimpi tidur saudara. Bukan sekedar mimpi tidur. Tetapi juga bisa merujuk pada visi, ambisi atau harapan. Impian atau harapan. Jadi ini adalah salah satu yang menjadi satu impian, harapan, ambisi, apa yang Anda harus lakukan. Nah saudara, masuk di dalam arti ini saudara, maksudnya ayat ini mengajarkan kita bahwa pencapaian impian itu membutuhkan kerja keras dan dedikasi. Nah saudara, jadi saya kasih ini yang pertama ya saudara. Impian itu terwujud dengan usaha yang tekun. Jadi kalau saudara dan yang tadi saya bilang itu saudara, suara orang bodoh dikenal oleh banyak kata-katanya. Yang kedua, hati-hati dengan kata-kata saudara. Hati-hati dengan kata-kata. Nah saudara, saya akan berikan ilustrasi begini saudara. Ada seorang petani, ada dua orang petani, yang satu dia mempunyai impian bahwa dua-duanya mempunyai impian bahwa mereka akan
mengalami tuaian yang besar. Oke? Tuaian yang besar. Yang satu ini udah mulai plow, membajak. Yang satu ini lagi pelajarin bagaimana caranya membajak. Wah, ini mesti pakai teknologi yang baru apa. Yang satu sudah lagi menanam, yang satu lagi pelajarin bagaimana keadaan hujannya, gimana apa segala macamnya. Yang satu udah lagi panen, yang dia masih pelajarin. Maksudnya itu tuh, orang bodoh ngomong terus. Yang satu kerja tekun supaya impiannya tercapai. Yang satu ngomong tapi nggak ada kerjanya. NATO ya. No action, talk only. No action, talk only. Jadi saudara, kita semua harus tahu, waktu Tuhan memberikan revelation kepada saudara, waktu Tuhan memberikan satu impian kepada saudara, waktu Tuhan memberikan satu penglihatan kepada saudara, atau dream, bahkan waktu Anda tidur dream, Anda harus lakukan. Waktu Pastor Paul memberikan kesaksian, waktu dia bermimpi dikasih 5 hal itu, dia nggak tinggal diam pelajarin 5 hal itu. Dia lakukan saudara, sehingga kita bisa mempunyai pelayanan compassion ministry yang memberkati lebih dari 18 negara. Sehingga apa yang menjadi satu impian, mimpi itu menjadi satu kenyataan, mengalami bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah saudara, yang kedua, yang pertama ini ya saudara, kita harus mengerjakan impian kita. Pastor Paul bilang, katakan gini, you have to grow in your dream. Artinya apa? Kamu tidak hanya tinggal diam, kita mempekerjakan supaya impian itu tercapai. Jangan sekedar ngomong aja. NATO ya. No action, talk only. Nah, yang berikutnya, the enemy wants to believe that your past determine your present. Artinya, musuh kita ini selalu mau supaya kita itu tinggal di dalam masa lalu kita. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa lagi melihat impian yang akan datang yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, saudara, kita belajar dari buku Yosua. Sesudah Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah saudara, sebelumnya kemana Yosua? Padahal hamba Tuhan Musa sudah mati. Ternyata Yosua itu diam di dalam kesuksesan Musa. Dia pikir Musa sudah nggak ada, dia diam di dalam kesuksesan Musa dan dia tidak lagi mempunyai visi yang baru. Di mana janji Tuhan yang kepada bangsa Israel itu. Nah saudara-saudara, jangan tertipu oleh iblis. Yang mungkin saudara masa lalu sukses. Dan saudara, waktu saudara ke Amerika, mungkin dari Indonesia sukses. Ke Amerika saudara harus kerja keras dan kerja keras. Dan saudara pikir, nggak ada semangat lagi. Karena apa? Saudara selalu berpikir kesuksesan yang lama. Itu adalah satu tipuan iblis supaya saudara tidak mempunyai satu dream yang baru. Mempunyai impian yang baru, yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara, yang sudah Tuhan persiapkan untuk saudara, supaya saudara bisa mengalami dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan, apa yang Tuhan sudah serahkan bagi saudara, dan Tuhan akan berikan kepada saudara. Ingat, open heaven is already open. Surga sudah terbuka. Yang membuat kita tidak mengalami surga terbuka adalah kita sendiri.
Karena kita menolak heavens open. Kita lebih senang diam di dalam masa lalu kita. 70% lebih dari setengahnya loh saudara. 70% lebih dari setengah. Ternyata menurut saya 70% manusia itu hidup di dalam masa kini ini ditentukan oleh masa lalunya. Masa lalu Anda sudah berlalu. Tadi waktu kita baptisan Suyanto saya bilang, waktu kita dibaptis menguburkan masa lalu kita, waktu kita keluar dari air, kita adalah ciptaan yang baru. Masa lalu sudah berlalu. Amin saudara. Saya bilang, kita harus punya pemikiran bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Masa lalu nggak boleh ngikuti kita. Saudara, di sini dikatakan, Yosua kehilangan visi karena dia berdiam di kesuksesan Musa di masa yang lalu. Look saudara, Yosua bangkit setelah mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ayatnya mengatakan demikian saudara. Hambaku Musa telah sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itu adalah visi yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan tetap akan memberikan negeri itu kepada bangsa Israel walaupun Musa sudah mati. Dan Joshua adalah penerus dari Musa itu. Sehingga waktu mendapat pewahyuan, kita semua apa saudara? Arise and build. Kita bangkit dan bangun. Tahu bahwa Tuhan sudah persiapkan masa depan kita. Berapa banyak di antara saudara tahu bahwa masa depan saudara adalah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, saya tadi sharing, kadang-kadang kita itu selalu komplikasi ya, banyak mikirin ya, pikiran melulu. Kadang-kadang kalau sering banyak mikir, akhirnya kita terbawa masa lalu kita mikir, wah dulu kita begini ya, dulu begini ya. Wake up. Tuhan bilang, masa lalu lu udah berlalu. Yesus mengatakan, aku tidak akan mengingat-ingat lagi masa lalu lah. Pikiran ini harus kita latih saudara. Untuk supaya kita perbaharui terus pemikiran kita ini saudara. Supaya apa? Supaya kita itu jangan terlalu membebankan mental kita dengan pikiran yang enggak secara alkitabiah atau secara Tuhan. Tapi ya sebagai manusia nggak bisa hilang dalam pikiran itu sendiri ya saudara. Tapi berusahalah kita berusaha untuk supaya selalu, saya sendiri juga belajar banyak. Kadang-kadang saya pikir, loh kok saya bisa melakukan ini lagi ya? Saya bisa melakukan ini lagi ya. Saya berusaha untuk belajar saudara, belajar supaya kita perbaharui pikirannya, supaya kita ini di Amerika ini, saya punya sister in law itu kerja di menangani social worker mengenai anak-anak di bawah umur 18 sampai 25. 18 tahun di 25 di Kaiser ya. Ternyata dari umur 18 sampai 25 itulah yang paling banyak mengalami stres, depresi. Kenapa? Banyak pikiran di sini saudara. Nah di dalam Tuhan izinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam saudara. Sehingga saudara bisa choose and pick untuk berpikir. Supaya saudara bisa hidup berkemenangan. Amin saudara. Supaya saudara tidak lagi terbawa dengan masa lalu saudara. Ingat, masa depan Anda lah yang
menentukan masa kini saudara. Karena apa? Tuhan Yesus katakan it's finished, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan kepada saudara. Tuhan Yesus sudah mempunyai satu harapan, future, masa depan yang cerah untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin saudara. Saya percaya bahwa Tuhan di awal tahun ini akan mengembalikan impian-impian yang saudara sudah hilang. Ingat minggu lalu apa yang dikhotbahkan Pastor Paul adalah khotbah yang profetik. Artinya secara sermon, secara khotbah, dia berkhotbah tapi juga bernubuat. Supaya saudara yang menerimanya tidak hanya sekedar menerima, tetapi saudara bisa mengalami. Dan saya percaya ini merupakan hal yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan sudah menjanjikan ini. Nah saudara, yang berikutnya adalah di buku Yoel 2 ayat 28 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah saudara, semua itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Bernubuat pewahyuan dari Tuhan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, pewahyuan dari Tuhan. Terunamu akan mendapat penglihatan dari apa? Pewahyuan dari Tuhan. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan pernah lakukan di buku Kisah Para Rasul. Dan saya percaya di tahun 2025 ini Tuhan akan lakukan lagi. Ingat saudara, Tuhan akan apa? Mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk semua orang. Katakan amin. Pencurahan Roh Kudus untuk semua orang. Nah saudara, dengan pengertian yang demikian saudara, dengan pengertian yang demikian, kita harus melakukan sesuatu. Ingat saya bilang, apa yang Tuhan akan lakukan itu bukan hanya sekedar kita yang menerima, dan kita mengasihi Tuhan lebih lagi, dan juga kita harus apa? Mengasihi sesama kita, mengasihi sesama orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita layanin. Nah saudara, untuk supaya semua orang mengalami pencurahan Roh Kudus, saatnya ini saudara lagi ada bencana, orang-orang itu butuh doa saudara. Butuh penghiburan daripada saudara. Karena setiap perkataan yang Anda keluarkan, setiap perkataan yang Anda berikan, ada urapan Roh Kudus. Sehingga orang yang menerima akan bisa mengalami. Lihat saudara, yang kedua adalah manifestasi kuasa Roh Kudus. Bernubuat, mimpi, dan penglihatan. Itu semua saudara akan mendapat pewahyuan. Sehingga waktu saudara melayani orang-orang yang terkena bencana ini, saudara akan di-empower, akan dilengkapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memanifestasikan kuasanya melalui saudara. Sehingga orang itu bisa melihat, wah, kok kamu tahu ya, aku harus balik kepada Tuhan. Kok kamu tahu ya, aku harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dapat penglihatan, waktu mendoakan dapat penglihatan apa yang mereka harus lakukan. The great harvest, Tuhan izinkan terjadi kebakaran ini supaya umat Tuhan bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara. Maka dari itu saudara, mari kita semua join. Join sama-sama saudara. Mungkin saudara kerja, hari Sabtu nggak kerja. Ambil waktu hari Sabtu untuk ikut ambil bagian. Di depan ada
Salt and Light Table, saudara bisa tanya bagaimana kita bisa menjadi bagian dari organisasi ini. Secara gereja, apa yang gereja lakukan? Kita akan meeting nanti setelah kebaktian yang kedua, apa yang kita akan bisa lakukan supaya kita semua secara gereja tidak hanya bergereja tiap minggu, tetapi Monday to Friday atau Monday to Saturday kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama saat-saat ini, saudara. Kalau saudara nonton di TV, even Mel Gibson, tahu Mel Gibson? Yang sutradarain Passion of Christ. Yang Passion of Christ. Dia bilang begini, what we need is prayer. Prayer. Doa. Because dia katakan, there is something in prayer. There is power in prayer. Ada kuasa di dalam doa. Even Dennis Quayle yang satu yang main film Reagan. Dia sendiri bilang, what we need is prayer. Ini bintang film semua loh, saudara. Yang kena bencana itu bintang film semua. Apa yang dia katakan? Apa yang kita perlukan adalah doa. Doa. Jadi waktu saudara mengambil bagian volunteer secara sukarelawan ikut di dalam membantu korban bencana ini, saudara, doa saudara ada kuasanya. Orang-orang itu akan melihat kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, mari kita semua tahu bahwa Tuhan akan mengembalikan impian kita. Impian-impian yang sudah menghilang atau ada impian-impian baru, mimpi-mimpi baru yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Supaya saudara semua bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ingat, setiap mimpi, the core, inti dari mimpi yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama. Amin. Mengasihi sesama. Nah, saya percaya dengan gerakan ini, orang-orang itu akan melihat kasih Kristus di dalam diri Anda, saudara. Kalau di gereja aja nggak ada yang tahu, saudara. Tapi kalau di luar, saudara akan bisa melihat. Music team bisa maju. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah diam, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang mau berpartner dengan saudara dan saya. Tuhan mau pakai setiap daripada kita sebagai alatnya. Tuhan mau supaya saudara mempunyai impiannya. Balik, saudara. Dan Tuhan akan wahyukan sesuai dengan apa yang Ia katakan. Dia akan curahkan rohnya. Supaya saudara bisa mendapat impian-impian yang baru. Atau yang sudah hilang, saudara, Tuhan merestorasikan kembali. Sehingga waktu saudara melihat impian itu, saudara mempunyai semangat. Sehingga saudara bisa mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan dalam diri saudara. Mari kita berdiri, kita sembah Tuhan. Kita terus katakanlah the great I am. Dia adalah the great I am. Bahasa Inggris itu kadang-kadang kita lihat bahasa Inggris itu Alkitabiah. Dia katakan begini, what's your name? What's your name? I am Tom. I am. Tapi ada yang the great I am. Kita sama Tuhan dijadikan satu. I am Tom. Tom dan Tuhan menjadi satu. Karena kematian Kristus. Saudara, kita sembah Dia supaya kita mengalami Tuhan. Supaya, ayo kita angkat tangan, kita berserah, mengandalkan Dia semua. Ayo. Close to your side, heaven is real. And that is alive. I wanna hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah,
Holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, the great I am. I want to need you in your heart, oh God. I want to be near to your heart, loving the world, hating the dark. I wanna see dry bones living again, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, the great I am. The great I am. The great I am. The great I am. Your mountains shake before you, the demons run and flee. At the mention of your name, King of majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. 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 Great I am.
syukur kalau kasih-Mu pada setiap daripada kami tidak berkesudahan. Nah, saudara, bagi saudara yang sudah kehilangan impian saudara, atau saudara sudah tidak ada lagi impian, hari ini saudara berdoa kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, Dia akan menyatakan, mencurahkan rohnya kepada setiap kita semua, supaya kita bisa bernubuat mimpi, penglihatan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya penggenapan firman ini Engkau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Supaya jemaat-Mu bisa melihat, mempunyai impian, mempunyai mimpi, penglihatan Tuhan. Pewahyuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga Engkau bisa pakai mereka. Sehingga mereka bisa mengalami dan Engkau pakai mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang akan melihat kasih Kristus di dalam anak-anak-Mu di tempat ini. Baik yang menyaksikan online juga Tuhan. Karena kami tahu Roh Tuhan ada pada kami semua, yang sudah mengurapi kami semua untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang-orang. Dan kami percaya pada saat kami mengabarkan kabar baik, orang-orang itu akan melihat kasih Kristus mengalir. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap daripada umat-Mu di tempat ini. Biar mereka pulang dengan damai sejahtera Kristus, sukacita Tuhan yang terus berkelimpahan dalam hidup mereka. Sehingga mereka mempunyai satu pengharapan di dalam Kristus, terobosan dalam kehidupan mereka, berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.